Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Selamat datang kawan-kawan di channel Cerita Pendaki, channel yang mengajak kawan-kawan untuk belajar kembali, berpikir dan berdiskusi tentang beberapa hal materi pendakian gunung. Bagi kawan-kawan yang baru datang, silahkan bisa support channel ini supaya bisa mengedukasi beberapa teman-teman kita yang masih pendaki pemula, bisa mendapatkan ilmu supaya dalam pendakian bisa aman dan nyaman. Oke, untuk video kali ini saya ingin sharing kepada kawan-kawan tentang bagaimana cara merawat tas carrier. Jadi tas carrier yang kawan-kawan pergunakan, bagaimana supaya awet, supaya dapat kita fungsikan jangka panjang. Jadi nggak mudah putus, nggak mudah, dan tetap bisa digunakan terus. Ini contoh saja, ini carrier yang saya pakai, carriernya dari Forester. Mungkin kawan-kawan bisa pakai carrier yang lain, tapi pada prinsipnya untuk cara perawatan hampir sama. Jadi hampir sama. Ini saya simulasikan seandainya kawan-kawan taruhlah habis naik gunung, di dalamnya sudah kawan-kawan bongkar, sudah barang-barangnya sudah kawan-kawan taruh di bawah. Terus kira-kira apa saja sih yang harus saya lakukan ketika memang benar-benar pengen merawat tas ini. Yang pertama, kawan-kawan, jadi ketika semisal naik gunung habis selesai, posisikan memang benar-benar yang kalau saya pribadi di dalamnya dulu. Jadi usahakan buka, terus di dalamnya bersihkan debunya dulu dengan cara seperti ini. Jadi debunya dibuang terus yang di dalam. Kalau seandainya memang benar-benar kawan-kawan bisa melihat dan merasakan debunya kira-kira banyak atau tidak. Kalau seandainya memang benar kotor dan itu membutuhkan, ini pokoknya harus dibersihkan. Bersihkannya ada beberapa tahapan. Yang pertama, kalau seandainya debunya sangat sedikit, bisa dengan semisal kain lah, kain apa terserah, kawan-kawan bisa bersihkan dengan cara seperti ini. Jadi pakai kain apapun bisa dibersihkan seperti ini, bisa. Itu cara yang pertama. Terus kalau seandainya pakai kain tidak bisa, kawan-kawan bisa dengan cara pakai kanebo. Ini kanebonya belum kena air, jadi kalau misalnya ini kena air, terus nanti bisa dibersihkan di dalamnya. Itu jadi bagian semua dibersihkan, samping, kanan, kiri, terus bagian bawah, bagian atas. Itu yang pertama yang paling utama yang dibersihkan yang di dalamnya dulu. Ya, dibersihkan di debu-debunya pakai kain, bisa pakai kanebo bisa. Terus kalau seandainya memang benar-benar sudah, kawan-kawan kira-kira membutuhkan yang mana nih? Pakai kain, pakai kanebo, atau harus dicuci? Itu sesuai dengan kadar kekotoran dari tas carrier kawan-kawan. Kalau seandainya harus dicuci, silahkan boleh dicuci. Tapi pesan saya kalau seandainya mencuci tas carrier itu jangan pakai deterjen. Jadi usahakan. Terus bagaimana mas caranya? Usahakan kawan-kawan bisa mungkin dengan disemprot air, ya pakai selang, semprot air debunya supaya hilang, itu bisa. Ataupun mungkin menggunakan kayak seperti sampo, itu juga bisa, karena kalau deterjen itu sangat panas sekali. Tapi kalau seandainya memang benar-benar membutuhkan, dilihat saja bagian yang memang benar-benar kotor. Jadi nggak semuanya full deterjen, itu jangan. Jadi beberapa bagian yang memang benar-benar kotor dan kita membutuhkan, seandainya ini taruhlah pakai sikat ya, pakai deterjen, mungkin di bagian sini yang kotor, itu kita pakai dibersihkan pakai deterjen. Kalau seandainya memang benar-benar diharuskan untuk pakai deterjen. Tapi kalau seandainya enggak usah. Jadi itu tahapan dasar, dibersihkan debunya. Terus kawan-kawan bisa pakai kain, pakai kanebo, ataupun pakai air dicuci. Kalau nyuci jangan pakai deterjen, pakainya seperti kayak sampo, itu juga bisa. Terus seandainya sudah dibersihkan, kalau bisa kawan-kawan dikeringkan, jangan langsung kena sinar matahari. Jadi memang benar-benar kawan-kawan cuma mungkin gantungkan, benar-benar dia tidak posisikan ketika saat ini disimpan posisi yang kering. Jangan sampai terus alah taruh aja, nanti juga repot kawan-kawan ketika tasnya rusak. Dicantolin ke posisi yang kering. Terus kalau misal sudah kering, benar-benar kering, itu kalau kawan-kawan pengen benar-benar ketika nanti pengen naik gunung lagi nggak usah perlu membersihkan lagi, usahakan bisa disimpan di dalam trash bag. Kalau itu sesuai dengan kebutuhan dari kawan-kawan, kira-kira
dalam jangka berapa hari, berapa minggu, berapa bulan mau dipakai lagi. Kalau seandainya dalam jangka 1 minggu lagi mau dipakai Mas, berarti nggak perlu dikasih disimpan di dalam trash bag. Tapi kalau seandainya wah paling nggak tahu Mas 2 bulan 3 bulan lagi baru naik, itu mungkin alangkah bagusnya dimasukkan ke dalam trash bag, dalam plastik, supaya nggak kena debu-debu. Dan jangan lupa dikasih mungkin pewangi atau semprotan parfum lah, jadi nggak harus semuanya dicuci. Kalau saya biasanya yang paling bagian bawah ini yang sering kotor. Nah ini kotor terus, nah itu biasanya yang bagian bawah ini, karena biasanya kalau pakai suruh sering ditaruh di bawah kayak gini. Itu beberapa tips cara untuk merawat tas carrier supaya awet, supaya aman, dan bisa kita pergunakan dalam jangka waktu yang lama. Padanya kita harus teratur. Kalau kawan-kawan ketika merawat memang benar-benar harus detail, harus dibersihkan, jangan sampai terus dibiarkan berhari-hari baru dipegang lagi. Itu kan nanti juga tas carriernya malah eman-eman atau sangat-sangat disayangkan kalau seandainya rusak. Semoga bermanfaat video ini. Barangkali ada yang belum paham yang saya sampaikan, kawan-kawan silahkan bisa komentar di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kawan-kawan bisa subscribe, bantu kami supaya channel ini bisa berkembang, bisa memberikan berbagi pengalaman dengan kawan-kawan sesuai dengan materi-materi pendakian gunung yang ada. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.